Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Ismail Hasan, channel Educational and Islamic Study. Pada video kali ini, teman-teman, saya akan memberikan tutorial tentang analisis data dengan menggunakan aplikasi SPSS 20. Dan analisis data kali ini adalah analisis bivariate correlation. Bagi teman-teman yang ingin meneliti, yang mencari hubungan, contoh rumusan masalahnya, apakah terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Sebelum kita lanjut pada video tutorial kali ini, jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe saya punya channel. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan semua itu dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jangan lupa subscribe dan like guys, karena subscribe itu gratis. Ambah hoho. Sebelum kita melakukan analisis bivariate korelasi dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 23, kita harus mengetahui dulu konsep bivariate korelasi. Analisis korelasi sederhana atau bivariate correlation digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antar dua variabel. Nah, di dalam SPSS ada 3 metode korelasi sederhana atau bivariate correlation. Di antaranya yang pertama korelasi Pearson, kemudian korelasi Kendall, dan korelasi Spearman. Nah, korelasi Pearson digunakan untuk data yang menggunakan skala interval atau rasio. Sedangkan korelasi Kendall dan korelasi Spearman itu lebih cocok untuk data yang berskala ordinal. Pada tutorial ini akan dibahas analisis korelasi sederhana dengan menggunakan metode Pearson atau sering disebut product moment Pearson. Nilai korelasi atau nilai R-nya berkisar antara 1 sampai minus 1. Jika nilai semakin mendekati 1 atau mendekati minus 1, berarti hubungan antara dua variabel itu semakin kuat. Sebaliknya, jika nilai mendekati angka 0, berarti hubungan antar dua variabel semakin lemah. Nilai positifnya jika menunjukkan hubungan searah. Jika X naik maka Y-nya juga naik. Dan nilai negatifnya jika menunjukkan hubungan terbalik. X-nya naik maka Y-nya turun. Berarti itu negatif. Nah, untuk kriterianya atau interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut. Nah, 0,00 sampai 0,199 kategorinya sangat rendah. 0,20 sampai 0,399 kategorinya rendah. Sedangkan 0,40 sampai 0,599 kategorinya sedang. Dan 0,60 sampai 0,799 kategorinya kuat. Dan 0,80 sampai 1,00 kategorinya sangat kuat. Ini interpretasi koefisien korelasi menurut Sugiono di dalam bukunya. Nah, selanjutnya kita kasih contoh judul dulu. Jadi judul pada tutorial kali ini adalah hubungan stres kerja dengan kepuasan kerja pegawai di bank. Jadi variabel X-nya atau variabel independen atau variabel bebasnya adalah stres kerja. Nah, kepuasan kerja adalah variabel dependen atau variabel terikat, biasanya bersimbol Y. Nah, rumusan masalahnya, jika judulnya seperti ini, maka rumusan masalahnya adalah apakah terdapat hubungan stres kerja dengan kepuasan kerja. Nah,
Kemudian selanjutnya kita membuat hipotesisnya. H0-nya tidak ada hubungan stres kerja dengan kepuasan kerja. H1-nya atau hipotesis 1 atau hipotesis alternatif ada hubungan stres kerja dengan kepuasan kerja. Nah, jadi sebelum kita melakukan analisis data, pastikan dulu kita memiliki data variabel X atau data stres kerja dan data variabel Y atau data kepuasan kerja. Kemudian karena ini judulnya untuk mencari hubungan, maka analisis datanya adalah yang digunakan adalah analisis bivariat korelasi. Nah, sebelum kita memasuki aplikasi SPSS versi 23, pastikan dulu kita melakukan tabulasi data dari hasil angket atau hasil kuesioner. Nah, contoh yang saya akan berikan ini itu dalam bentuk hasil tabulasi dari 15 responden. Kemudian pertanyaannya di dalam angket atau kuesioner itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini jumlahnya. Pastikan teman-teman dulu melakukan rekapitulasi hasil data angket seperti ini. Kemudian ini turun respondennya 1 sampai 5. Kemudian ya, jika sudah selesai seperti ini, maka kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di tampilan aplikasi SPSS ini ada 2, bagian bawah data view seperti ini. Kemudian variable view ini. Variable view untuk membuat identitas variabel dulu sebelum kita input ke data view. Nah, contohnya kita kasih di sini nama variabel X, di sini variabel Y. Kemudian di desimalnya kita kasih 0 supaya tidak ada koma tidak ada angka di belakang koma. Kemudian kita kasih label. Label pertama adalah stres kerja. Kemudian label kedua Y-nya kita label dengan kepuasan kerja. Nah, setelah itu kita klik data view. Nah, di sini masih kosong datanya, data X, variabel X masih kosong dan variabel Y masih kosong. Nah, sekarang kita ambil datanya di Excel yang kita sudah rekap tadi. Jadi kita tinggal mengcopy jumlahnya, kemudian kita copy, bawa ke variabel aplikasi SPSS, kemudian tinggal paste. Kemudian kita ambil lagi variabel X-nya atau variabel Y-nya atau variabel dependen terikat atau variabel kepuasan kerja. Ini kita copy, kemudian kita arahkan paste di variabel Y ke aplikasi SPSS. Kemudian kita paste. Nah, jika sudah selesai kita copy, maka tinggal dianalisis. Kemudian caranya bagaimana? Analisis bivariat korelasi caranya bagaimana? Kita tinggal klik analyze. Kemudian cari kata korelasi. Kemudian klik bivariat. Nah, kita klik bivariat. Tulisannya bivariate. Setelah itu pastikan di korelasi koefisien adalah Pearson. Nah, dan pastikan juga di sini di test of significance itu two-tailed. Two-tailed digunakan untuk uji dua sisi. Digunakan untuk menguji test of significance dengan dua sisi. Cara ini digunakan dalam kondisi belum diketahui bentuk hubungan antar variabel. Jadi kita belum mengetahui bagaimana bentuk hubungan antar dua variabel, yakni variabel stres kerja dengan kepuasan kerja. Selanjutnya kita kasih masuk, klik stres kerja ini, kemudian klik tanda panah biru ini yang mengarah ke kanan, masukkan ke kolom variabel. Selanjutnya kepuasan kerja kita klik juga, masukkan ke sini.
Nah, kemudian kita klik option dan pastikan ini tercentang untuk mendapatkan rata-rata setiap variabel. Kemudian kita continue. Selanjutnya kita tinggal oke, maka langsung muncul tampilan dan hasil analisis SPSS versi 23 ini. Di sini ada tabel deskriptif statistik, stres kerja dan kepuasan kerja. Stres kerja rata-ratanya 16,73 dan kepuasan kerja rata-ratanya 19,13. Kemudian N-nya ini atau jumlah respondennya 15, kemudian jumlah responden kepuasan kerja juga 15. Kemudian ini adalah tabel korelasi. Nah, kita bisa lihat di sini nilai SIG-nya ini 0,039. Nah, jika nilai SIG ini lebih besar dari 0,05 artinya tidak ada hubungan. Jika nilai SIG lebih kecil dari 0,05 maka terdapat hubungan atau H1-nya diterima dan H0-nya ditolak. Karena nilai SIG-nya di sini 0,039 artinya lebih kecil dari 0,05, itu artinya H1-nya diterima, terdapat hubungan antar variabel stres kerja dengan kepuasan kerja. Jadi semakin tinggi orang yang stres di dalam bekerja, maka semakin orang tidak puas di dalam bekerja. Nah, kemudian adapun besar hubungannya ini bisa dilihat di dalam Pearson korelasi minus 536. Kemudian kita akan melihat kategorisasinya. Nah, jika dia tadi berada di minus 5 berarti sedang, kategorisasinya adalah sedang, berarti tingkat korelasinya berada pada kategori sedang. Terima kasih telah menonton video saya dan semoga video saya ini bermanfaat. Jika video ini kalian suka, silakan like, subscribe, dan komen. Serta jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar dapat menonton video-video saya selanjutnya dan video-video terbaru dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.